Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Berdiri dulu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jalana ilaihi tariqa wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhana wa adha wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammad ibn Abdullah mu'allima wa rasulah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa asyirin ba'du. Kawan-kawanku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya nggak menyangka kalau kemudian ternyata bisa hadir lumayan lengkap. Ya, terlengkap malahan. Semula saya khawatir ketika acara itu dipindah menjadi malam hari, saya khawatir ibu-ibunya ini yang ada kendala kalau diajak keluar malam hari. Tapi alhamdulillah malah terlihat semakin ceria semua pada malam hari ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Pak Aziz yang sudah menyiapkan, memfasilitasi gitu ya pertemuan kita, dan ini memang spontanitas. Karena itu saya nggak pingin sebenarnya ada acara istilah sambutan, itu nggak ada. Ini Pak Abdul Latif Dungatik tadi itu salah, jadi mohon maaf. Saya bukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Jadi kalau sekedar cerita sedikit ya untuk di pengadilan. Tadi juga ada yang bilang dolar nggak ada, jadi kita sama rupiah. Jadi nggak ada dolar. Saya bukan. Cepat. Iya, jadi itu nggak ada. Tapi alhamdulillah dulu teman-teman ketemu waktu itu saya menjadi Ketua Pengadilan Agama Gianyar ya. Yang teman-teman main ke Bali ya. Itu saya Ketua Pengadilan Agama Gianyar. Pengadilan Agama Gianyar itu pengadilan agama kelas 2 ya. Nah kalau dari segi karir, kalau habis ketua kelas 2 itu tes lagi menjadi wakil di kelas 1B. Nanti dari wakil kelas 1B kebetulan saya ditugaskan di Bondowoso. Kita nggak pernah ketemu waktu saya di Jawa Timur malahan, karena perkaranya kan ribuan. Jadi nggak bisa main-main, paling Sabtu Minggu saya pulang ke Surabaya, Minggu malam sudah balik lagi. Jadi waktu di Bondowoso saya tinggal nanti di Jember. Dulu sempat pingin reuni di Jember, sempat itu. Kalau siapa yang ngomong pingin di Jember, saya ada rumah di Jember. Jadi waktu itu saya pulang pergi dari Jember Bondowoso. Itu selama 11 bulan. Ditugaskan di Bondowoso 11 bulan, kemudian saya menjadi Ketua Pengadilan Agama Keraksaan, itu 1B. Probolinggo ya, itu 1B, Ketua PA Keraksaan 1B. Itu juga kita nggak pernah sempat kayaknya. Saya waktu di sana, waktu tugas di sana, suami pindah ke Surabaya, 5 bulan saya berada di pulang pergi Sabtu Minggu antara Probolinggo dengan Jember, kemudian suami pindah ke Surabaya, akhirnya pulangnya dari Probolinggo, saya ke Surabaya. Setelah itu kemudian kan ketua kelas 1B ya, promosinya berikutnya itu namanya ikut tes lagi menjadi wakil di 1A. Nah tugas saya waktu itu ditugaskan di Pengadilan Agama Lumajang. Nah dari wakil sampai ketua di Pengadilan Agama Lumajang 2 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Nah sekarang ini saya jadi hakim tinggi, bukan ketua. Jadi anak buah. Jadi menjadi anak buah lagi. Tapi saya senang. Kenapa? Selama wakil ketua PA Tabanan, kemudian ketua Gianyar, wakil Bondowoso, ketua Keraksaan, wakil Lumajang itu satu ruangan kan sendirian. Ruangan besar ditempati sendirian. Saya sampai waktu zaman corona untuk bisa tersenyum itu saya harus buka YouTube. Buka lucu-lucu karena nggak ada temennya kan untuk pura-pura. Nah yang saya bahagia itu yang tinggi satu ruangan kita rame-rame kembali lagi, satu ruangan rame-rame gojol-gojol, walaupun saya di sana paling muda. Wah paling muda kan karena yang lain lebih tua kan, kita baru jadi saya paling junior di sana. Udah alhamdulillah pas pindahnya ke Kalimantan itu bersamaan dengan PPKM darurat. Jadi saya merasakan PCR yang lebih mahal daripada harga tiketnya. PCR 950. Apa? Suatu saat berarti bisa pindah lagi dari Kalimantan. Jelas.
masih berkeliling. Masih berkeliling. Nah, memang yang paling indah sebenarnya, yang paling indah dan saya nyatakan itu sebagai kehidupan yang normal ya, itu adalah pulang dari kerja itu ketemu keluarga, ketemu anak. Itu saya rasakan ketika 20 tahun bertugas di Bali. Nah, ketika sudah pindah ke Jawa ini sudah kehidupan udah tidak normal lagi karena ketemunya sana sini. Kadang suami ke Kalimantan, kadang saya ke Jakarta, kadang ke Surabaya. Nah, ketika Desember Sayhu itu menetapkan tanggal pernikahan anaknya, saya langsung di Japri. Mudah-mudahan bisa hadir tanggal 18 Februari. Jadi memang sudah saya agendakan. Sekarang ini sebenarnya kantor lagi padat kegiatan karena tanggal 24 Februari itu ketua saya wisuda purna pensiun, dan itu oleh ketua Mahkamah Agung di kantor gubernur. Ribet pokoknya, banyak sekali yang harus kita selesaikan. Nah, saya sudah kadung janji ya saya hadir. Jadi begitulah, jangan kemudian melihat sama. Dan memang ya kata orang sawang sinawang, tapi saya berusaha, kita mungkin semuanya ya berusaha, pokoknya apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita itu kita syukuri, itu pasti nyaman. Kita nikmati, kita syukuri, itu pasti nyaman. Soalnya saya juga orang melihat ini kasihan orang ini, suaminya ke Jakarta, kan suami saya pindah ke Jakarta bulan Mei, saya pindah ke Kalimantan bulan Juli. Saya bilang saya nggak nusus loh Pak, karena dia yang pergi duluan. Dulu kayak gitu, saya di Bali kan 20 tahun. Yang pertama kali pindah, suami saya kan pindah ke Jember, di IAIN Jember. Karena dia di Bali udah mentok, karirnya udah mentok di Bali. Jadi untuk eselon 2 harus pindah ke Jember, di IAIN Jember. Nah itu ketika dia pindah ke Jember, 5 bulan kemudian baru saya pindah ke Bondowoso. Ya masih disyukuri. Ketika orang bilang jauh-jauhan, saya bilang dekat. Sampai sekarang saya bilang Kalimantan itu dekat. Iya. Ketika warga milenial, saya kan juga grup ibu-ibu warga milenial gitu ya. Gitu. Aduh kok jauh sekali, saya bilang dekat. Lebih jauh ke Jember, Surabaya Jember 5 jam. Nah saya Juanda Kalimantan 1,5 jam. Karena tadi pagi berangkat. Tadi pagi berangkat, berarti dekat kan? Terus itu nyapu ke bandara ke rumahnya Ibu? Bandara ke rumah di sini Juanda. Oh di Samarinda, ya sekitar 45 menit perjalanan. Kalau bandara Samarinda, kalau Balikpapan lebih jauh. Yang bandara internasionalnya memang Balikpapan, banyak pilihan. Tapi saya sepanjang masih ada yang dari Samarinda, saya berangkatnya dari Samarinda. Jadi monggo kawan-kawan kalau ingin main, nanti naik perahu yang saya share itu itu hari Sabtu sama Minggu. Jadi itu banyak kalau mama alumni gini bisa itu. Kalau nyewa satu kapal dengan makanannya itu 4,5 juta. Nyewa kapal dengan makanannya dan ada penyanyinya. Nah kalau kemarin yang saya itu kan rombongan orang PTA kan gabung dengan orang lain. Kita spontanitas itu hanya sekitar 20 orang, itu satu orang cuma 50.000. Itu naik perahu 2,5 jam ngelilingi kota Samarinda, tapi di sungai-sungai kan. Nah itu jadi asik, nikmati. Pokoknya saya itu malah ketika ada teman gimana Samarinda, saya bilang alhamdulillah jangan terlalu kerasan katanya dulu. Teman saya marahin jangan terlalu kerasan karena saya kalau ditugaskan di mana-mana alhamdulillah Allah selalu mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik gitu. Jadi rasanya asik aja gitu. Nah hari ini sebenarnya saya juga hari ini tuh baru dilibatkan dalam ini program akademik di S2 Pasca Sarjana di UINSI Samarinda. Jadi baru hari ini tuh perkuliahan pertama tak tinggal ke sini. Mahasiswanya dikasih tugas mungkin sama dengan suaminya. Mahasiswanya kasih tugas buat diskusi Jumat yang akan datang. Jadi kawan-kawan sebenarnya enggak setinggi yang kawan-kawan bayangkan, sama aja, sawang sinawang, gitu ya, sama aja. Jadi apalagi kalau disebut ketua pengadilan tinggi agama nanti dicari browsing di website mana ini ketua PTA-nya lain. Lihat aja website pengadilan tinggi agama Samarinda. Nama saya ada di sana di mana? Urutan paling bawah karena orang baru. Ketika masuk di pengadilan tinggi, nah memang usia pensiun kita lama. Kalau di pengadilan tingkat pertama kan 65, kalau pengadilan tinggi 67. Di 67. Masih lama, masih 12 tahun lagi. Nah iya makanya kalau dibilang pindah, ya pasti pindah. Sidoarjo aja punya jauh-jauh.
Ya, doakan mudah-mudahan pindahnya nanti masuk Jawa, gitu ya. Mudah-mudahan lagi bisa ke Jawa Timur. Lo nggak bisa. Kalau ke Gresik itu PA1A, S1B. Sama dengan waktu saya ke Probolinggo, nggak bisa. Jabatannya itu sudah naik, Pak Sekarang tingkat Ajis. provinsi ya harus di Surabaya, PTA Surabaya, PTA Semarang gitu. Nah sekarang ada PTA Bali, jadi ada kemungkinan bisa ke Bali lagi. Ada, baru berdiri tahun ini. Gitu. Jadi mohon doanya teman-teman sekalian ya. Saya masih harus berkelana. Saya bilang merantau karena SK, pulang karena cinta. Ya, gitu. Gimana? Enak SPP-nya itu lancar gaya, karena nggak pegang uang karena api. Oh gitu. Saya nggak ngerti itu SPP itu apa. Khawatir saya salah tafsir. Jadi seperti itu. Kan dulu kita ketemu acara reunian kan di Bali ya. Jadi saya cerita berangkat dari Bali. Kan itu ya. Nah kalau di MI itu kan kita dulu inget kelucuannya teman-teman gitu ya. Yang saya masih inget betul ya itu. Pak kawin Pak. Urut ya betul. Pak kawin Pak. Jadi kawin Jumalan Mufidan itu kan diambil kawinnya tok. Pak kawin Pak. Wus, poni kumbero. Saya masih inget itu sampai sekarang nggak terlupakan. Kalau musuh saya tenis meja itu Mahrus, nggak pernah ngomong ya Mahrus itu. Oh, musuh saya tenis meja itu Mahrus itu. Nah itu, jadi itulah kelucuan-kelucuan. Saya kira persaudaraan kita bukan karena bagaimana profesi kita, tapi kita semua sama-sama alumni Masudiyah, kan itu ya. Apapun profesi kita punya lahan untuk melakukan kebaikan. Apapun profesi kita, saya kira itu. Jadi terima kasih banyak. Saya mohon maaf lahir batin apabila acara ini ya sempat agak berubah-berubah, tapi alhamdulillah insya Allah berikan tempat yang kemudian yang terbaik. Paling enggak Tungati sudah enggak ini jadi Habib Abidung. Bu Laila namanya sekarang Habib Abidung. katanya Habib Abidung. Jadi ceritanya tadi itu saya nyampe di Karangsono, saya diprotes sama keponakan gitu. Keponakan dia bilang gini, Mbak Ayu kok ngadain acara di Cafe Ori? Loh itu kan yang nganu teman saya. Enakan di Apung, aku eling. Kok iki podo selera. Ya, jadi memang ditakdirkan ke sini. Jadi gitu ya, mohon maaf, mohon doanya juga, mudah-mudahan juga dijauhkan dari fitnah dunia akhirat. Amin. Kita semua akan berusaha begitu. Karena profesi apapun saya kira semua juga memiliki potensi, dan saya di pengadilan itu juga potensi terhadap persoalan-persoalan itu ya sangat banyak. Apalagi kita memang menghadapi masalahnya orang. Jadi itu ya, orang yang keinginannya terpenuhi melihat kita sebagai malaikat. Tapi orang yang keinginannya tidak terpenuhi melihat kita sebagai setan. Itu di pengadilan kan begitu. Jadi karena keinginannya belum terpenuhi ya dia masih merasa dongkol kan, jadi melihat. Tapi kalau yang keinginannya terpenuhi itu. Jadi kalau yang aman itu sebenarnya kan pedagang, insya Allah aman ya. Kalau pedagang kayak Cak Hudi. Enak pengusaha dipulang gajile kan di rumah kan. Nah makanya kalau ibaratnya ketemu istri sama nggak butuh tiket pesawat, nggak butuh PCR, nggak butuh swab kan gitu ya. Nah semua ada sisi-sisi positif dan negatif. Jadi kalau kemudian semua kita syukuri dan kita nikmati, enjoy. Hidup ini cuma sekali. Saya guru di ruangan itu senang sekali. Jadi kalau apa sedikit nggak usah mencucu. Jadi bilang nggak usah mencucu itu untuk menimbulkan ketawa. Nggak usah mencucu. Itu menimbulkan ketawa. Karena katanya orang kalau banyak ketawa itu juga pencernaannya lancar. Biasanya gampang kentut katanya. Baik, saya kira itu aja ya. Tadi saya nggak setuju kalau makan nunggu sambutan, itu nggak setuju. Pasti sambutannya nggak khusyuk, makannya juga nggak khusyuk. Sekarang masih bisa dilanjutin. Kalau yang masih mau lanjutin masih ada. Gitu. Sekarang siapa lagi yang mau ngobrol-ngobrol silahkan. Dari saya cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.